berjatuh bangun dari sejak zamannya almarhum sesepuh kita. Yang pertama penggagas PKBC ini angkatannya Pak UU Basuri. Itu Pak Basuri ada sampai ke pemilihan pengurus di Pademangan, dan itu ternyata juga tidak berlangsung lama, padam juga. Ya generasi kedua terus dibangun lagi, itu saya termasuk di situ yang paling junior barangkali ya, karena di situ sesepuhnya Pak Jenderal, ada Pak Effendi. Pak Effendi itu suaminya Bu Wani ya, ada Pak Kenok ya, Pak Kenok itu sesepuhnya itu. Terus ada Pak Kuswantara almarhum, Mang Ekong, Mas Kang almarhum. Jadi pendiri-pendiri yang sepuh-sepuhnya itu, yang awal-awal perintis itu sebagian besar sudah meninggalkan kita semua. Yang tinggal saya barangkali yang dari awal merintis ikut dan dianggap sebagai anak bawangnya. Waktu itu saya ikut merintis ya di zamannya Pak Jenderal ya. Itu bahkan aktivitasnya diadakan setiap minggu, ketemu di rumahnya Pak Jenderal di PT IKA ya, Kebayoran itu. Nah dari situ agak panjang berjalan, karena sampai terbentuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahkan sampai ada kegiatan yang sifatnya rutin dan berjalan ya. Ada program yang jelas waktu itu, yaitu kita waktu itu pemikiran bagaimana cara mengikat orang Kejati yang di sini itu bisa dalam rangka tujuan utamanya adalah sarana silaturahmi, supaya kita bisa sering ketemu, paling tidak secara berkala bisa ketemu. Lahirlah gagasan untuk membuat sarana yang bisa mempertemukan kita secara periodik ya. Waktu itu bermacam-macam pendapat, akhirnya ditemukanlah kesepakatan bahwa kita akan mengikat anggota ini dengan cara membuat koperasi. Waktu itu biasanya koperasi. Dengan koperasi ada kewajiban anggota untuk mengiur. Jadi ada diikat ya, anggota diikat, ngiur. Jadi memang punya simpanan, anggota punya simpanan, dan itu adalah memang milik anggota, dan suatu saat dibubarkan harus dikembalikan uang-uang itu ke anggota. Dan ini berjalan lama karena di sana di anggaran dasar anggarannya ada bantuan sosial dan sebagainya, programnya bagus lah ya. Tapi dengan perjalanan waktu juga kembali terseok-seok lagi, karena ini kendalanya adalah karena aktivitasnya pengurus itu sudah berkurang, ada yang sudah tidak concern lagi, tidak apa lagi. Jadi akhirnya ya dengan sendirinya agak vakum. Akhirnya ketua itu waktu itu ketuanya Mengkenok ya, Mengkenok tahu kan Mengkenok? Kakaknya Billy Musik. Nah itu di Benhil. Dulu itu ketua. Nah dia ketua tuh sudah meninggal, akhirnya diteruskan sama sekretaris. Kalau itu sekretarisnya adalah Pak Ekom ya. Pak Ekom ya, semua harta benda PKBC diserahkan ke sekretaris. Ya sekjen waktu itu kan istilahnya. Karena waktu itu kita memang ya di program seperti di sektor-sektor ya. Jadi sektor-sektor itu ada tertib dulu, ada sektor, tahu berapa sektor, karena untuk memudahkan pekerjaannya dan pembinaannya. Sampai kita ke unit dusun ya, Sukacai, Cilowak, sampai yang Sukasari itu yang ada aktif Sukasari. Karena anggotanya banyak dan di situ ada sepuh-sepuhnya itu yang dianggap terpandang lah umumnya, bangsa Penuskar, Dewan ini dan sebagainya.
akhirnya anak buahnya pada ikut semua kan yang di kampung sana. Jadi ada yang dituakan, akhirnya ada yang bisa mengendalikan anggota-anggotanya untuk ikut bersama-sama jadi anggota koperasi. Itu berjalan alhamdulillah, beberapa awalnya lancar, terus per sektor semua mengut kewajiban anggota, siapa jadi anggota juga tercatat ada di tiap sektor. Kebetulan saya ditunggu jadi bendahara, jadi yang mengelola uang itu kumpul di saya semua. Dan itu programnya karena koperasi ada unit usahanya, harus ada usahanya yang pernah dirintis